Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Dewi Anggriani Rianto Putri. Pada video kali ini, saya akan membahas isi dari Standar Audit 710. Standar Audit 710 sendiri merupakan standar audit yang berisi mengenai standar untuk informasi komparatif, yaitu angka koresponding dan laporan keuangan komparatif. Ruang lingkup Standar Audit 710. Standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan informasi komparatif dalam audit atas laporan keuangan. Sifat informasi komparatif. Sifat informasi komparatif yang disajikan dalam laporan keuangan suatu entitas bergantung pada ketentuan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Terdapat dua pendekatan yang berbeda terhadap tanggung jawab auditor atas pelaporan sehubungan dengan informasi komparatif. Yang pertama, pendekatan angka koresponding. Untuk pendekatan angka koresponding, opini auditor atas laporan keuangan hanya mengacu pada periode kini. Dan yang kedua, pendekatan laporan keuangan komparatif. Untuk pendekatan laporan keuangan komparatif, opini auditor atas laporan keuangan mengacu pada setiap periode yang tercantum dalam laporan keuangan. Standar audit ini mengatur ketentuan pelaporan auditor yang berlaku bagi masing-masing pendekatan tersebut di atas. Tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau tanggal 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan. Di sini, auditor memiliki tujuan yaitu pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah informasi komparatif yang tercantum dalam laporan keuangan telah disajikan dalam semua hal yang material sesuai dengan ketentuan untuk informasi komparatif dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dan yang kedua, untuk melaporkan sesuai dengan tanggung jawab pelaporan auditor. Untuk tujuan Standar Audit 710, istilah berikut memiliki makna tersendiri. Yang pertama, informasi komparatif. Informasi komparatif adalah angka-angka dan pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan satu atau lebih periode lalu sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, angka koresponding. Angka koresponding adalah informasi komparatif yang angka-angka dan pengungkapan lainnya untuk periode lalu dicantumkan sebagai suatu bagian integral dari periode kini, dan dimaksudkan untuk dibaca hanya dalam hubungannya dengan angka-angka dan pengungkapan lainnya yang berkaitan dengan periode kini. Dan yang ketiga adalah laporan keuangan komparatif. Laporan keuangan komparatif adalah informasi komparatif yang jumlah dan pengungkapan lainnya untuk periode lalu dicantumkan untuk perbandingan dengan laporan keuangan periode kini. Tetapi, jika diaudit, informasi komparatif tersebut harus diacu dalam laporan auditor. Prosedur audit. Auditor harus menentukan apakah laporan keuangan mencakup informasi komparatif yang diharuskan menurut kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Untuk tujuan ini, auditor harus mengevaluasi apakah informasi komparatif tersebut cocok dengan jumlah dan pengungkapan lain yang disajikan dalam periode sebelumnya atau jika relevan telah disajikan kembali. Dan apakah kebijakan akuntansi yang tercermin dalam informasi komparatif adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam periode kini, atau jika telah terjadi perubahan dalam kebijakan akuntansi, apakah perubahan tersebut sudah dicatat dengan tepat serta disajikan dan diungkapkan secara cukup. Pelaporan audit. Pertama, pelaporan audit dengan pendekatan angka koresponding. Jika laporan auditor atas periode lalu, sebagaimana yang diterbitkan sebelumnya, berisi opini wajar dengan pengecualian, opini tidak menyatakan pendapat, atau opini tidak wajar serta hal yang menyebabkan modifikasi tersebut tidak dapat diselesaikan, auditor harus memodifikasi opini auditor atas laporan keuangan periode kini. Dalam paragraf basis untuk modifikasi dalam laporan auditor, auditor harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
mengacu baik ke angka-angka periode kini dan angka koresponding dalam penjelasan tentang hal yang menimbulkan modifikasi ketika dampak atau kemungkinan dampak hal tersebut terhadap angka-angka periode kini adalah material, atau dalam kasus lain menjelaskan bahwa opini auditor telah dimodifikasi karena dampak atau kemungkinan dampak atas hal yang tidak dapat diselesaikan tersebut terhadap daya banding angka-angka periode kini dan angka-angka koresponding. Jika auditor memperoleh bukti audit bahwa terdapat kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan periode lalu, yang terhadap laporan keuangan tersebut telah diterbitkan suatu opini tanpa modifikasian, dan angka koresponding belum dinyatakan kembali dengan semestinya atau pengungkapan yang tepat belum dilakukan, auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau suatu opini tidak wajar dalam laporan auditor atas laporan keuangan periode kini yang dimodifikasi berkaitan dengan angka koresponding yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, pelaporan audit dengan pendekatan laporan keuangan komparatif. Ketika melaporkan laporan keuangan periode lalu dalam hubungannya dengan audit periode kini, jika opini auditor atas laporan keuangan periode lalu berbeda dengan opini auditor yang sebelumnya dinyatakan, auditor harus mengungkapkan alasan substantif untuk opini yang berbeda tersebut dalam suatu paragraf hal lain berdasarkan standar audit 706. Pendekatan laporan keuangan komparatif dengan laporan keuangan periode lalu diaudit oleh auditor pendahulu. Jika laporan keuangan periode lalu diaudit oleh auditor pendahulu, selain menyatakan opini atas laporan keuangan periode kini, auditor harus menyatakan dalam suatu paragraf hal lain bahwa laporan keuangan periode lalu diaudit oleh auditor pendahulu, jenis opini yang dinyatakan oleh auditor pendahulu, dan jika opini tersebut dimodifikasi, alasan modifikasi tersebut, dan tanggal laporan tersebut, kecuali jika laporan auditor pendahulu atas laporan keuangan periode sebelumnya diterbitkan kembali bersama dengan laporan keuangan tersebut. Selanjutnya adalah pelaporan audit pendekatan laporan keuangan komparatif dengan laporan keuangan periode lalu tidak diaudit. Jika laporan keuangan periode lalu tidak diaudit, auditor harus menjelaskan dalam suatu paragraf hal lain bahwa laporan keuangan komparatif tidak diaudit. Namun, laporan tersebut tidak membebaskan auditor dari ketentuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa saldo awal tidak mengandung kesalahan penyajian yang secara material berdampak terhadap laporan keuangan periode kini. Sekian penjelasan tentang standar audit 710. Terima kasih sudah menonton.